Oke, saya mungkin tanya tambahan ini Ustadz ya. Ya, Santri korban itu meninggal di rumah sakit begitu ya? di rumah sakit. Ya. Berarti diagnosa kematian itu belum dikeluarkan pihak rumah Belum, sakit sampai sekarang ya? belum. Ya. Terus beberapa hari sebelum kematian itu si korban apakah masih di apa istilahnya itu masih beraktivitas di pesantren atau sudah di luar pesantren? Itu Ustaz. Waktu apa itu? Beberapa hari sebelum dirawat. Maksudnya yang melarikan santri ini orang tua atau Orang pihak tuanya, pesantren? orang tuanya. Jadi kejadian itu kan tanggal 19. Kemudian tanggal 20, 21 anak ini masih ikut belajar di kelas, masih normal. Kemudian tanggal 22 baru pamit izin mau berobat. Waktu itu alasannya sakitnya itu bukan sakit fisik ya, tapi ada keluhan suaranya hilang gitu. Oke. Tapi setelah itu tidak lagi datang ke pesantren gitu. Datang lagi tanggal 30 dengan walinya yang pamit mengundurkan diri itu tanggal 30. Tanggal 30 ya. Iya. Oke. Sayang sekali orang tuanya nggak hadir di sini ya. Iya. Ini mungkin saya tanya lagi nih Ustadz ya. Di dalam pemberitaan yang luas di media sosial itu si korban dianiaya oleh kakak tingkat senior itu. Bagaimana tanggapan Ustadz? Benarkah pemberitaan seperti ini? Apakah si pelaku ini memang benar senior atau kejadian itu di luar lingkungan pesantren atau gimana itu Ustadz? Jadi kalau senior memang benar. Jadi kalau di pesantren itu kan ada istilahnya organisasi santri ya. Organisasi santri ini kepanjangan dari ustadz dan ustazah untuk membimbing, membangunkan ya. Tapi ini masih di dalam pengawasan ustadz. Di dalam asrama itu pun ada 2 orang ustadz yang mengawasi ya, dalam asrama itu. Nah, dia ini ya sebagai anggota organisasi itu. Cuman kekeliruannya dia melakukan hukuman itu di luar ketentuan gitu. Karena ya dengan sistem poin dan hukuman yang non fisik, misalnya menghafal, menulis Al-Qur'an, membersihkan toilet, lingkungan. Nah, itu ada anggaran yang dilakukan oleh santri begitu. Begini Ustadz, saya tanya lagi nih, sorry nih. Ya. Setelah kejadian ini tentu pihak pondok pesantren melakukan serangkaian tindakan lah seperti itu ya, mungkin penyelidikan atau pemeriksaan terhadap santri yang terlibat ya dalam insiden ini. Apakah hal ini sudah dilakukan dan bagaimana hasilnya? Mungkin publik pengen tahu sejauh mana tindakan pesantren terhadap si pelaku ini ya. Dan bagaimana hasil pemeriksaan internal seperti itu ya, pihak pesantren atas insiden ini. Tentu polisi sekarang lagi bekerja, ya kita tunggu saja ya. Tapi dari internal pesantren juga saya yakin sudah melakukan serangkaian langkah-langkah. Itu mungkin publik bisa tahu juga Ustadz, silahkan. Halo? Ya, halo Ustadz. Ya, yang saya tanyakan, bagaimana langkah-langkah setelah kejadian? Setelah kami mengetahui melakukan pemeriksaan terhadap santri pelaku lah, katakan seperti itu ya, terduga pelaku. Apakah itu sudah diselidiki atau di BAP, di internal atau gimana itu Ustadz? Ya, jadi kami punya prosedur yang jelas ya. Setiap ada laporan ya, pelanggaran berbentuk apapun, kita ada bidang khusus yang menangani itu, dan ini sudah dilakukan dan memang hasilnya memang betul terjadi pemukulan ya. Itu kemudian kan kita juga cross check di CCTV, memang betul terjadi. Ini kan yang bersangkutan masih diproses di Polres dan penempatan pesantren. Adapun sekarang ya
dengan jaminan itu di titik pesantren ya, yang bersangkutan ini sudah kita beri sanksi ya, meskipun ya sanksinya setelah dari Polres juga ada keputusan. Untuk sementara ini kita nonaktifkan dari organisasi santrinya, kemudian ya kita tempatkan khusus dalam pengawasan khusus, prorogasi, dan sudah valid informasi yang kita dapatkan itu. Untuk sanksi jelas ya, sesuai dengan peraturan yang ada, nanti ada sanksi berat dari kita ya. Namun ya bagaimanapun ini adalah santri kita juga, ya hasil didikan kami juga, yaitu kami ya, tentu memperhatikan semua sisi ya, nanti melihatlah. Yang jelas saat ini belum bisa. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.